Oke. Jumlah hasil ini, ya itu masih kerja. Karena ini dapat teman-teman yang produksinya dalam berapa jumlah, dimasukkan pasti ini. Nanti keseluruhannya baru penjelasannya itu besar. Kemudian nanti pejabatnya lah mengecek 51 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Duduk santai di Raja 4, melihat kucing memakan ikan. Selamat pagi wahai sahabat, semoga hari ini menyenangkan. Singaraja dengan tertatih sangat lama hingga berpeluh. Dimanja hadir lagi nih dengan tema sosialisasi penilaian 360. Yang terhormat Kepala Biro SDM Badan POM, Bapak Dr. Inwansyah SPMSI, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Dimanja, dialog manajemen kinerja untuk materi sosialisasi penilaian 360 derajat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara Dimanja ini. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga dalam penyelenggaraan acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, izinkan saya membacakan surah Najm pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah foto bersama, yang ketiga adalah pengantar tentang penilaian 360, yang keempat adalah simulasi, aplikasi, yang kelima tanya jawab, yang terakhir adalah untuk yang pertama adalah pembukaan oleh Kepala Biro SDM Badan POM kepada Bapak Dr. Inwansyah SPMSI. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan semoga hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati, Ibu dan Bapak para pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, pengelola kepegawaian, dan segenap peserta dialog manajemen kinerja atau Dimanja pada hari ini, teman-teman sekalian dari Biro SDM, Bu Rika Kania, Koordinator Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir secara bersama mengikuti kegiatan Dimanja, dialog manajemen kinerja yang mengangkat tema sosialisasi penilaian perilaku 360 derajat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan PP 30 tahun 2019 tentang sistem penilaian kinerja dan kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan Menpan, terakhir dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN, yang kemudian juga ditambah dengan adanya Permenpan nomor 7 tentang sistem kerja pegawai. Maka tentu saja sebagai aparatur sipil negara, pelaksana berbagai kebijakan pemerintah, kita harus melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi, perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Dan untuk itu pada hari ini kami sengaja mengagendakan untuk melakukan sosialisasi, khususnya berkaitan dengan pengelolaan kinerja yang lebih khusus lagi menyangkut pengembangan sistem aplikasi Simakin yang di dalamnya ada berkaitan dengan penilaian perilaku 360 derajat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berbeda dari Permenpan nomor 6 2022 dibandingkan dengan Permenpan nomor 8 2021, salah satunya adalah beberapa elemen di dalam penilaian kinerja itu menyesuaikan dengan
core values berakhlak. Berakhlak itu saya kira kita semua sudah pahami, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi dalam penilaian perilaku nanti, unsur-unsur berakhlak inilah yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan penilaiannya. Nah, untuk penerapan di Badan POM, karena di dalam Permenpan nomor 6 2022, penentuan siapa yang melakukan penilaian perilaku ini diserahkan ke masing-masing instansi, maka sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan untuk penilaian perilaku itu menggunakan mekanisme penilaian perilaku 360 derajat, di mana akan ada penilaian dari pimpinan, kemudian penilaian dari rekan sejawat atau yang setingkat, dan kemudian bagi para pimpinan ada penilaian dari bawahan atau staf seperti itu. Inilah nanti yang akan dijelaskan bagaimana mekanisme penilaiannya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, dan bagaimana pelaksanaan penilaiannya dengan menggunakan aplikasi Simakin. Aplikasi Simakin Bepom, tahun ini kita sudah lakukan updating, menyesuaikan dengan Permenpan 6 2022, dan juga berbagai hal berkaitan dengan layanan kepegawaian yang menggunakan ataupun mensyaratkan adanya penyampaian SKP, itu sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya, saya kira ini merupakan sosialisasi yang kesekian kalinya. Kita sudah melakukan berbagai sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan kinerja melalui kegiatan dialog manajemen kinerja dan juga pendampingan ke unit kerja. Dan hari ini yang berkaitan dengan perilaku secara khusus akan dibahas. Nah, kemudian yang berikutnya, saya perlu sampaikan bahwa hasil penilaian kinerja nanti dilakukan dengan membandingkan rating, ya. Jadi ada peringkat, ya, ada rating perilaku dan rating hasil kerja untuk nanti menghasilkan sebuah predikat kerja. Jadi predikat kerja nanti ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Dan kemudian nanti akan kelihatan mana pegawai yang memiliki peringkat kinerja yang terbaik, ya, maupun yang masih harus dilakukan pembinaan lebih lanjut. Nah, untuk mengurangi adanya subjektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja, maka penilaian 360 derajat ini menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Nah, nanti penentuan peers atau yang kelompok-kelompok yang akan melakukan penilaian itu didasarkan dari matriks peran dan hasil yang telah disusun sebelumnya. Jadi saya kira masing-masing unit kerja nanti akan setelah menyusun matriks pembagian peran dan hasil di kinerja 2022, dan kemudian untuk 2023 juga akan menyusun perencanaannya melalui dialog kinerja, dan kemudian nanti akan dilakukan penilaian perilaku oleh atasan, bawahan, dan rekan sejawat. Dan salah satu tugas dari para penilai tersebut sesuai PIR tadi akan memberikan rating kerja pada setiap indikator kinerja sesuai indikator berakhlak tadi, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi aspek-aspek ini nanti akan lihat, dan sudah ada semua tingkatan itu di dalam aplikasi Simakin. Jadi tools yang kita siapkan sudah sangat lengkap dan representatif, dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri secara bersama, bahwasanya sistem informasi yang kita bangun ini menjadi pionir juga di dalam pelaksanaan penilaian kinerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kami berharap agar pelaksanaan dialog manajemen kinerja yang kita laksanakan hari ini betul-betul bisa diikuti, dicermati dengan baik, dan nanti kami berharap Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menyampaikan, menularkan, menginformasikan lebih lanjut kepada teman-teman yang lain yang mungkin hari ini tidak hadir, ya, atau tidak ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini. Sehingga kemudian
seluruh ASN Badan POM terpapar dengan sistem penilaian 360 derajat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan bisa mencapai tujuan pengelolaan kinerja dan penilaian perilaku di lingkungan Badan POM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog manajemen kinerja dengan tema sosialisasi penilaian 360 derajat kita buka secara bersama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Irwan untuk pembukaannya pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu, sebelum kita masuki acara inti, kita bisa ambil gambarnya terlebih dahulu. Saya mohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera depannya. Akan kita ambil gambarnya. Mas Niko boleh minta tolong untuk dipandu. Terima kasih. Bapak Ibu ini ada 20 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Slide yang kelima. Keenam. Slide yang ketujuh. Slide yang ke-8. Slide yang ke-9. Slide yang ke-10. Slide yang ke-11. Ke-12. Yang ke-13. Ke-11. Emang nggak ada suara ya? 17. Mas Niko sudah?
Belum, masih 17. Oke, ya. Sudah Mas Epi. Baik, terima kasih Mas Niko, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita ada pengantar penilaian perilaku 360 derajat. Pagi ini yang akan membawakan adalah Mas Kepegawaian Ahli Madya di Biro SDM pada Ibu Rika Kania. Saya persilakan. Ya, makasih Deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin hanya akan memberikan sedikit pengantar saja gitu ya, untuk mengingatkan kembali. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro SDM gitu ya, bahwa memang penilaian 360 ini dilakukan dalam rangka memang untuk meminimalisir subjektivitas gitu ya terhadap penilaian perilaku. Maka beberapa hal gitu ya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan nanti memang pada saat Bapak Ibu melakukan penilaian 360, ini juga diharapkan Bapak Ibu selain melakukan penilaian, memberikan rating, juga memberikan umpan balik gitu ya. Jadi juga harus memberikan kira-kira kenapa, katakanlah gitu, ketika memberikan penilaian di atas ekspektasi, kira-kira apa umpan baliknya gitu. Kenapa yang dinilai itu disebutkan di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi gitu, atau di bawah ekspektasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memberikan umpan balik, ini otomatis nanti tidak akan bisa ditindaklanjuti gitu ya Bapak Ibu. Jadi secara sistem nanti kalau Bapak Ibu tidak memasukkan umpan balik, otomatis itu tidak akan selesai gitu, kurang lebih seperti itu. Dan nanti untuk untuk peer-nya Bapak Ibu, sebenarnya untuk peer ini kami sudah sampaikan di surat kami sebelumnya gitu ya, tapi akan saya coba jelaskan gitu, bahwa memang nanti pemilihannya itu seperti tadi juga disampaikan oleh Kepala Biro SDM, bahwa memang penentuan PRI ini akan didasarkan pada matriks peran dan hasil yang memang sudah disusun di awal tahun ini gitu ya. Nah, tentunya nanti akan secara acak gitu ya, oleh sistem akan diacak random gitu, sehingga memang nanti siapa yang melakukan penilaian gitu, ini pegawai yang dinilai tidak akan tahu siapa yang akan yang menilai yang bersangkutan gitu ya. Namun demikian nanti dia bisa melihat hasil umpan baliknya seperti apa gitu. Tapi dia tidak akan tahu gitu, ini untuk menjamin objektivitas gitu ya Bapak Ibu, dan juga supaya bisa lebih terbuka gitu dalam melakukan penilaian, maka memang pegawai yang dinilai itu tidak akan tahu siapa yang menilai gitu, dan ini memang penilaiannya akan diacak oleh sistem gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau boleh saya sampaikan gitu ya, peer-nya itu kalau untuk yang pejabat fungsional gitu ataupun administrasi yang menjabat sebagai ketua tim gitu, maka atasannya adalah peer atasannya itu tentunya adalah pejabat pimpinan pertama ataupun kepala unit pelaksana teknis gitu. Kalau rekan sejawatnya adalah sesama ketua tim dalam satu lingkup unit kerja, dan untuk peer yang dianggap peer di bawahnya adalah pejabat fungsional gitu ya, ataupun administrasi ataupun struktural yang menjadi anggota tim kerjanya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau untuk peer yang pejabat fungsional yang memang tidak menjabat sebagai ketua tim, maka nanti peer yang bertugas sebagai atasannya adalah pejabat fungsional ataupun pejabat administrasi yang menjabat sebagai ketua tim kerjanya gitu ya. Kemudian untuk peer rekan sejawat tentunya pejabat fungsional gitu ya, yang dalam satu lingkup tim kerjanya gitu. Kemudian tidak ada peer yang di bawahnya karena memang hanya tidak menjabat sebagai ketua tim gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya bayangan untuk peer-nya. Namun siapakah saja yang menilai gitu, karena nggak mungkin misalkan satu orang dinilai, kalaupun gitu ya katakan dalam satu tim itu ada sampai 20 misalkan, nggak mungkin 20-20-nya melakukan penilaian terhadap satu orang itu gitu Bapak Ibu gitu. Nah, oleh karena itu nanti siapa yang menilai inilah yang akan diacak oleh sistem gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena memang penilaian ini dilakukan 360 derajat gitu ya Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, ada yang di atas, ada yang sejawat, dan kemudian ada yang di bawah bagi ketua tim gitu ya. Maka kami juga nanti memang secara detail gitu ya, penjelasan detail terkait kebijakan penilaian perilaku 360 derajat ini juga nanti akan kami sampaikan gitu ya melalui surat dari sesama, jadi tolong ditunggu saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kami harapkan gitu ya Bapak Ibu ini segera melakukan penilaian 360, terutama kami sampaikan terutama bagi yang
salah satu pegawainya ini menjadi kandidat 6 besar. Ini posisinya insya Allah hari ini akan kami coba umumkan gitu ya, kandidat 6 besar pegawai berprestasi gitu, karena kemarin kami sudah menyelesaikan rapat pleno. Nah ini salah satu tools dari pegawai berprestasi itu adalah penilaian perilaku 360 seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti khusus untuk yang memang pegawainya ada yang menjadi 6 kandidat besar pegawai berprestasi, maka diwajibkan untuk menyelesaikan penilaian 360 itu paling lambat tanggal 24 Desember 2022. Karena nanti di tanggal 25 Desembernya datanya akan kami tarik sebagai salah satu penilaian pegawai berprestasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu saja barangkali Bapak Ibu, jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa melakukan penilaian seobjektif mungkin gitu ya Bapak Ibu, dan nanti juga akan disampaikan pada saat simulasi bahwa Bapak Ibu nanti juga akan dibantu dengan deskripsi gitu, jadi nanti supaya penilaiannya lebih objektif gitu ya, dan Bapak Ibu nggak ngawang-ngawang dalam melakukan penilaian, karena ini kan yang Bapak Ibu nilai adalah orang yang Bapak Ibu kenal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di aplikasi Simakin ini akan kita akan kita sediakan semacam deskripsi dari setiap unsur perilaku, penjelasannya seperti apa, termasuk contoh perilakunya gitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat rating gitu ya, melakukan penilaian dengan menentukan rating pada setiap sub aspek perilakunya gitu. Kurang lebih seperti itu, kami mohon bantuannya gitu ya, terutama bagi pegawai yang nanti misalkan masuk ke dalam 6 unit kerja gitu, yang memiliki pegawai yang masuk ke dalam 6 kandidat pegawai berprestasi, untuk segera melakukan penilaian paling lambat tanggal 24 Desember 2022. Namun buat yang yang nggak termasuk itu, silakan dilakukan penilaian 360 gitu ya. Intinya penilaian 360 penilaian 360 ini masih kami tunggu gitu ya, sampai nanti penilaian tahunan. Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan penilaian tahunan kinerja apabila penilaian 360-nya tidak diselesaikan. Gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gitu. Jadi nanti memang ini yang memang agak berbeda di tahun ini ya Bapak Ibu, karena kita di tahun ini masih menggunakan Permen 48 untuk penilaian periodiknya, dan penilaian tahunannya kita menggunakan Permen 46 gitu. Kenapa penilaian tahunannya kita menggunakan Permen 46? Karena memang secara amanah gitu ya, Permen 46 ini sebenarnya harus dilakukan sudah diimplementasikan tahun ini gitu, dan ini biasanya salah satu bentuk implementasinya itu untuk usulan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan di tahun 2023 itu pastinya sudah diminta hasil penilaian kinerja tahunan berdasarkan Permen 46. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu gitu akan melakukan penilaian tahunan setelah penilaian periodiknya itu diselesaikan. Ini juga yang harus saya sampaikan. Jadi penilaian TW4-nya Bapak Ibu selesaikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu melakukan penilaian tahunan yang terdiri tentunya dari aspek hasil kerja maupun perilaku. Nah, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penilaian tahunan atau tidak bisa mengajukan penilaian tahunan apabila belum menyelesaikan penilaian perilaku 360-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deki belum terdengar, suaranya masih di mute. Oke, ya baik, terima kasih Bu Dika untuk pengantarnya. Selanjutnya adalah simulasi aplikasi. Untuk pagi ini akan didemokan oleh analis kepegawaian dari muda di Biro SDM, yaitu Bapak Indra Fitrianto. Ada Bapak Indra Fitrianto, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin, apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Kedengaran Pak. Benar, Pak. Ya, Saya bisa sampai Pak. informasinya Bapak Ibu. Ya, baik Mas Dimas, langsung saja Mas Dimas izin reset screen aplikasi Simakinnya. Izin, hari ini saya akan memandu untuk mencontohkan bagaimana mekanisme proses penilaian 360 di masing-masing pegawai. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu saat ini lihat aplikasi Simakin Bapak Ibu, ini fitur ini belum ada ya, fitur ini masih ada di development, tapi setelah sosialisasi. Izin, suara saya apakah kecil atau dapat didengar dengan jelas? Agak kecil Mas Indra.
Kecil Mas Hendra. Kurang keras. Kerasin dikit lagi Mas ya, suaranya agak kecil. Siap-siap Bu, sebentar Bu, saya atur dulu. Cek, sudah dapat didengarkan Bapak Ibu? Oke Mas Hendra, sudah jelas. Oke. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu cek di aplikasi Semakin Bapak Ibu sekarang, saat ini belum ada ya menu penilaian 360 karena ini masih hanya ada di development, tapi nanti setelah sosialisasi kami akan masukkan ke dalam production, jadi Bapak Ibu bisa akses masing-masing. Jadi untuk penilaian 360, pegawai dapat melakukan di aplikasi Semakin dalam menu penilaian 360, nanti klik saja penilaian 360 perilaku, terus kemudian klik pegawai yang dinilai. Nah, pegawai yang dinilai ini akan keluar nanti pegawai-pegawai yang nanti menjabat sebagai rekan sejawat maupun atasan maupun nanti bawahan kalau dia ketua tim kerja. Nah, nama-nama ini yang tahu hanya pemilik akun Bapak Ibu. Jadi bahkan TU pun nanti tidak akan tahu siapa menilai siapa gitu ya. Teman-teman juga tidak akan tahu siapa menilai siapa. Yang tahu hanya si pemilik akun. Pemilik akun bisa menilai nanti kemungkinan ada 6 sampai dengan 10 orang maksimal yang akan Bapak Ibu nilai oleh masing-masing pegawai. Nah, nanti metode penilaian dilakukan dengan mengklik tombol hijau di paling kanan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sesi sosialisasi sebelumnya Bapak Ibu, baik itu terkait dengan evaluasi kinerja pegawai yang melakukan tugas belajar, maupun evaluasi kinerja tahunan tahun 2022, sebenarnya mekanisme penilaian 360 sama persis dengan penilaian tahunan untuk penilaian perilaku. Jadi nanti setelah tadi Bapak Ibu klik, nanti akan muncul 2 tab. Tab yang pertama adalah penilaian perilaku kerja, tab yang kedua review. Nah, nanti di format ini tertuang yang tadi sudah disampaikan Pak Karo, Bapak Ibu harus melakukan penilaian perilaku pegawai terhadap standar perilaku berakhlak. Nah, ini di masing-masing unsur berakhlak ini mempunyai 3 indikator kinerja. Jadi ada total 21 indikator yang nanti Bapak Ibu harus berikan rating. Cara melakukan penilaiannya mudah ya, nanti dengan memberikan rating. Sementara itu untuk yang sebelum Bapak Ibu menetapkan rating, kan ratingnya ada di atas, sesuai dan di bawah. Nah, sebelum Bapak Ibu menentukan rating, Bapak Ibu bisa melihat indikator perilaku itu dikatakan di atas ekspektasi seperti apa, di bawah ekspektasi seperti apa, sesuai ekspektasi seperti apa. Kalau Bapak Ibu ikut dalam sesi sosialisasi evaluasi kinerja di triwulan 2 maupun 3 kemarin, harusnya ini juga sudah tahu ya bahwa kami pernah punya pedoman kategorisasi perilaku berakhlak. Jadi dari 7 unsur berakhlak ini, kami petakan kembali masing-masing indikator kinerjanya ke dalam 3 tingkatan. Ada tingkatan sesuai ratingnya di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, maupun di bawah ekspektasi. Nah, jadi sebelum menentukan rating, Bapak Ibu baca dulu ini. Ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kira-kira yang dikatakan di atas ekspektasi seperti apa, yang dikatakan di bawah ekspektasi seperti apa, yang dikatakan sesuai ekspektasi seperti apa. Baru Bapak Ibu tetapkan ratingnya untuk masing-masing pegawai yang Bapak Ibu nilai. Ini nanti di setiap indikator akan ada keterangan-keterangan ini yang Bapak Ibu bisa baca sebelum Bapak Ibu memutuskan ingin menilai atau ingin memberikan rating di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Langkah berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah memahami dan sudah meyakini bahwa yang bersangkutan atau pegawai yang Bapak Ibu nilai ada di dalam rating sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi, nanti Bapak Ibu harus memberikan umpan balik. Nah, umpan baliknya secara keseluruhan dalam konteks 1 unsur perilaku kerja orientasi pelayanan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa berikan kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau dari sisi orientasi pelayanan, ini pegawai yang Bapak Ibu nilai seperti apa? Nah, di sini dapat diberikan dalam bentuk deskripsi maupun nanti Bapak Ibu bisa tambahkan emoticon sesuai dengan yang kami sediakan. Tapi harapan kami, karena ini sifatnya adalah rahasia, penilaian 360, tidak ada seseorang yang akan tahu siapa yang akan
menilai yang bersangkutan. Ini sifatnya deskriptif, bisa diisi. Bapak Ibu bisa berikan umpan balik, Bapak Ibu bisa berikan penilaian. Harapan kami Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada yang bersangkutan terkait dengan 7 unsur perilaku yang diatur dalam standar perilaku berakhlak. Karena nanti Bapak Ibu masukan-masukan ini nanti yang bersangkutan bisa baca dan bisa dijadikan sebagai perbaikan di tahun-tahun mendatang. Untuk menilai, tadi ya semua ratingnya diisi, kemudian nanti pastikan seluruh umpan balik terisi. Nah, harapan kami tadi umpan baliknya adalah benar-benar masukan atau feedback kepada yang bersangkutan terkait dengan perilaku masing-masing unsur. Karena kami sudah melihat beberapa pegawai tubel yang sudah melakukan penilaian, di umpan balik itu tulisannya hanya sesuai gitu. Harapan kami sebenarnya bukan seperti itu, tapi lebih ke feedback atau umpan balik atau masukan terhadap perilaku yang bersangkutan seperti apa, supaya nanti yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang. Boleh nanti ya Mbak Eta, pada sesi tanya jawab. Oke, kalau sudah dipastikan semua rating Bapak Ibu isi, kemudian semua umpan balik juga sudah disampaikan, nanti Bapak Ibu bisa simpan dan lanjutkan review penilaian. Kemudian ke atas. Nah, ini review penilaian itu hanya mengecek kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di tab 1 tadi sudah sesuai atau tidak. Kemudian kalau sudah meyakini bahwa itu benar, Bapak Ibu bisa klik simpan dan selesai. Nah, penilaian 360 sudah selesai dilakukan. Nanti data kemudian bisa dicek di akunnya TOP ya. Nanti TOP itu punya akses untuk mengecek masing-masing pegawai sudah menyelesaikan penilaian 360-nya atau tidak. Dan nilai 360 untuk seluruh pegawai. Tapi hanya nilai saja. Tidak akan tahu atau tidak akan bisa tahu siapa pegawai itu dinilai oleh siapa dan lain-lain, enggak akan. Hanya tahu nilainya saja. Nah, Bapak Ibu tadi mungkin bingung ya. Kalau Bapak Ibu melihat sesi sosialisasi sebelumnya, itu kan tadi Bapak Ibu tidak memasukkan angka-angka. Kenapa bisa muncul nilai gitu ya? Karena pada saat menilai rating tadi, Bapak Ibu memilih rating tadi, rating di atas sesuai dan di bawah itu ada angkanya Bapak Ibu. Di atas itu kami berikan poin 2. Kalau sesuai kami berikan poin 1. Kalau di bawah ekspektasi kami berikan poin 0. Nah, nanti ada norma khusus untuk mengenerate itu menjadi salah satu nilai penilaian 360. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih clear, Bapak Ibu bisa cek di SE-nya PLT Sestama yang sudah kami sampaikan. Di sana ada norma untuk menghitung perilaku seperti apa, termasuk rumusnya juga bagaimana juga kami sudah sediakan. Nah, ini penilaian 360 sudah selesai untuk 1 orang tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu kewajibannya adalah menyelesaikan seluruhnya yang menjadi jatah Bapak Ibu di akunnya masing-masing. Nah, kemudian TU bisa memantau. Kita sekarang masuk ke monitoring TU. Nah, ini hasil penilaiannya Bapak Ibu ya. TU Bu Feni ini tadi sudah saya nilai ya. Jadi nilainya 12,71. Ini masih kecil karena dari 7 orang yang menilai yang bersangkutan baru saya yang melakukan penilaian. Itu jadi nilainya makanya masih kecil karena pembaginya adalah 7 ya. Nilai 1 yang masuk dibagi dengan 7. Makanya nilainya masih kecil. Sementara itu untuk ngecek yang punya saya masih Mas. Ini untuk ngecek yang punya saya, yang paling kanan kan saya punya kewajiban 7 ya, atau 6 tadi ya, 6 orang. Jadi ini kalau yang paling kanan untuk ngecek TU masing-masing, kira-kira berapa orang yang sudah dinilai oleh masing-masing pegawai, TU bisa cek di sebelah kanan ini. Jadi dari targetnya 6 atau jatah saya 6 orang, ini saya sudah melakukan 2. Nah, 4 orang ini belum diselesaikan.
Nah, nanti TU teman-teman TU bisa mengingatkan, kamu kurang 4 lagi ya. Tapi 4-nya siapa ini nggak akan ketahuan gitu. Yang tahu hanya pegawai. Kemudian coba masuk akunnya Mbak Feni. Dimas. Nah, setelah tadi diberikan umpan balik, nanti apa namanya? Umpan balik ini bisa dibaca oleh yang bersangkutan. Untuk membaca umpan balik, Bapak Ibu bisa klik pelaksanaan rencana kinerja, Dim. Kemudian dokumentasi kinerja. Nanti di tombol action itu, nah lihat umpan balik 360. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat masukan-masukan dari baik itu rekan sejawat maupun bawahan maupun atasan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan tadi unsur-unsur prakhlak yang diberikan umpan balik. Nah, harapannya ini nanti kalau umpan baliknya Bapak Ibu bisa baca, kemudian Bapak Ibu tahu untuk perbaikan ke depan, nah ini bisa dijadikan sebagai refleksi diri untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Itu mungkin singkat untuk penilaian 360, saya rasa tidak menyulitkan karena memang ini sama dengan penilaian kinerja tahunan yang sudah pernah kami sosialisasikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eki. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra untuk simulasinya. Izin Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, saya persilakan langsung saja raise hand. Oke, dari ya ada sudah dua dari pertama dari Bepom Kendari, dari Pak Hadi Prawiro, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak ini tentang kalau seandainya kami sudah dinilai, kemudian hasil penilaian 360 tersebut kami rasa itu tidak sesuai dengan yang dinilai oleh rekan-rekan lain, apakah kami yang dinilai ini bisa melakukan istilahnya pembelaan atau semisalnya demikian Pak. Terima kasih. Izin Pak Hen atau Bu Rika yang mau menjawab. Bu Rika mau menambahkan dulu? Bu Rika izin. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kan memang sebenarnya ya penilaian 360 ini kan kurang lebih istilahnya sebagai bahan masukan gitu ya Bapak Ibu. Dan kami tidak apa namanya ya kalau yang tadi disebutkan dengan pembelaan gitu ya, sebenarnya kan penilaian ini memang menilai gitu ya, menilai cerminan dari istilahnya core values berakhlak yang memang kita implementasikan lah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan ini supaya meminimalisasi tadi yang saya bilang subjektivitas gitu, maka memang ini kita lakukan penilaian 360. Artinya nanti yang menilai ada atasan kita gitu ya. Kemudian ada istilahnya teman sejawat yang dalam satu level, artinya kalau ketua tim sesama ketua tim, kalau anggota tim sesama anggota tim gitu ya. Kemudian yang di bawah adalah apabila ketua tim dia punya anggota tim gitu ya, tapi kalau untuk yang sebagai anggota tim saja, tidak sebagai ketua tim, tentunya yang tidak ada yang menilai yang bertugas sebagai yang di bawahnya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya ini kurang lebih ini akan cukup jauh lebih objektif gitu ya Bapak Ibu gitu, karena kan kadang gini, ada yang disebut ketika kita tuh gini ya, istilahnya, yang apa yang kita lihat, jadi orang itu melihat apa yang kita lihat gitu, tapi ada juga orang yang kita apa yang kita tahu gitu ya, tapi orang lain nggak tahu gitu, ada yang seperti itu yang sifatnya rahasia gitu ya. Tapi ada juga gitu ya yang kita tidak tahu tapi orang itu tahu gitu, karena dia memang melihat keseharian kita, dan itu sebenarnya adalah blind ini, sisi buta yang kita tidak ketahui. Nah, ini bisa sebagai masukan gitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya kalau terkait dengan tadi yang disebut dengan bisa nggak gitu melakukan pembelaan gitu ya,
ini memang kami tidak menyediakan fitur itu gitu terus terang. Tapi ini sebenarnya untuk supaya meminimalisir itu tadi ya, kalau misalkan atasan saja gitu ya, kami khawatirnya jadi menjadi subjektif gitu, karena misalkan pimpinan yang merasa dekat ya dia akan menilai bagus gitu ya, sedangkan yang misalkan nggak suka apa namanya ya dia bisa menilai jelek, padahal mungkin belum tentu seperti itu. Nah makanya ini kita pagari dengan yang ada penilaian nggak hanya atasan yang menilai gitu ya. Jadi ada juga yang menilai itu adalah rekan sejawat ataupun kalau ketua tim ada yang di bawahnya. Dan juga satu lagi yang tadi mungkin terlewat adalah pimpinan unit kerja juga akan melakukan penilaian Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang apa namanya tidak hanya sebagai ketua tim gitu ya yang untuk anggota, tapi nanti di akhir itu pimpinan unit kerja gitu ya, pada saat penilaian akhir gitu ya, pimpinan unit kerja juga melakukan penilaian gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Sehingga kalau kami sih melihatnya insya Allah gitu, mudah-mudahan ini lebih objektif gitu, dan apapun masukan yang di apa namanya yang disampaikan gitu ya, itu bisa apa namanya bisa dijadikan masukan gitu. Nah, apabila ternyata tadi disampaikan memang tidak menyetujui, itu jatuhnya bisa jadi keberatan sebenarnya gitu. Jadi bukan pembelaan ya, artinya itu kan seperti biasa ya, ketika kita dilakukan penilaian gitu ya, SKP baik pun hasil kerja maupun misalkan perilaku, kemudian Bapak Ibu merasa keberatan dengan hasil itu ya bisa saja nanti melakukan keberatan setelah dilakukan penilaian gitu. Itu paling salah satu apa namanya mekanisme yang kami buat gitu. Tapi kalau penilaiannya kalau keberatan dilakukan sebelum penilaian ditetapkan oleh pimpinan, itu memang belum tidak kami sediakan gitu, karena memang kurang lebih seperti itu gitu ya mekanismenya. Itu mungkin barangkali kalau dari saya. Silakan Dek Hendra kalau ada yang mau ditambahkan. Iya, ya tadi sudah disampaikan Mbak Rika ya, pada intinya kan sebenarnya gini, kita itu kadang-kadang merasa bahwa ini perasaan saya itu sudah, misalkan kalau dibandingkan dengan standar kategori perhalak, saya sudah merasa saya sudah sesuai nih, tapi kan itu penilaian yang muncul dari diri kita sendiri. Nah, kita tidak akan tahu bagaimana pendapat dari orang lain. Nah, ini merupakan salah satu metode ya tadi yang untuk, kan kita tidak bisa menilai diri sendiri. Nah, dari orang lain seperti apa menilai kita. Nah, ini nanti yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu perbaikan Bapak Ibu untuk ke depan gitu. Harapan kami Bapak Ibu open minded yang menerima apa namanya kritikan dari teman-teman melalui penilaian 360 ini. Nah, satu lagi tadi yang mungkin saya lupa sampaikan, nanti penilaian 360 ini Bapak Ibu nanti akan masuk ke akunnya pejabat penilai kinerja. Jadi pejabat penilai kinerja kan nanti akan menilai kinerja tahunan ya. Jadi nanti pejabat penilai kinerja ini bisa melihat sebelum melakukan penilaian perilaku, bisa melihat umpan balik dari masing-masing baik itu rekan sejawat maupun bawahan maupun atasan yang tadi menilai 360. Nah, nanti ini juga bisa dijadikan acuan bagi pejabat penilai kinerja untuk menetapkan rating. Di samping dari penilaian kinerja dari pengamatan dari jabatan pimpinan tinggi terhadap yang bersangkutan. Tapi masukan-masukan, feedback, umpan balik ini juga jadi salah satu masukan beliau masing-masing nanti untuk menentukan ratingnya apakah di atas sesuai maupun di bawah ekspektasi. Begitu, semoga menjawab Mas Hadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pangkal Pinang, Mbak Welinda Syafri, saya persilakan. Oke, makasih Eki. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu berapa banyak sih satu orang itu dinilai oleh orang lain? Apakah misalnya jadi ketua tim, apakah kemudian satu dari atasan langsung, satu dari ketua tim yang lain, satu dari anggota tim, atau porsinya seperti apa? Jadi ketika misalnya dia ada di dua tim, otomatis dia akan dinilai oleh lebih banyak orang, atau seperti apa proporsinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya saya dapat penilaian, misalnya ada 3 orang ABC gitu, tapi saya ngerasa saya nggak bisa nih menilai salah satu di antara mereka. Apa yang terjadi pada saya, dan lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Kan harusnya satu orang itu dapat misalnya dari 5 orang masukannya, 360 derajatnya dari 5 orang, tapi yang mengisi cuma 4 dari 5 orang itu. Apa yang terjadi pada orang yang dinilai tersebut, dan apa yang terjadi pada orang yang tidak melakukan penilaian 360. Terus yang terakhir tadi kan hasil penilaian 360 itu kan bisa dilihat di akun kita. Apakah
dari yang bisa dilihat itu dari semua penilaian, misalnya kita dinilai oleh 5 orang, kita bisa dapat 5-5-nya, atau berupa kesimpulan aja dari 5 penilaian yang kita dapat. Gitu. Makasih. Bu Rika atau Pak Hen izin? Silakan deh ya, Dek. Oke. Pak Hendra? Ya, yang pertama porsi ya. Kalau porsi nanti masing-masing orang itu kemungkinan hanya akan dinilai oleh 6 sampai dengan 7 orang penilai Mbak Welinda. Jadi kami juga pasti kalau lihat MPH itu kan banyak ya, satu orang bisa masuk ke beberapa tim gitu. Nah, sistem akan mengacak secara random terkait dengan siapa yang akan menilai yang bersangkutan, tapi batasnya tadi, rule-nya adalah tadi yang sudah disampaikan Bu Rita, ketika dia ketua tim kerja, artinya rekan sejawatnya adalah sesama ketua tim kerja. Sementara anggota tim kerjanya adalah nanti ya anggota yang berada di dalam tim kerja yang sama ketika dia menjadi ketua tim kerja. Intinya itu. Jadi nanti rule-nya sudah disampaikan melalui surat, tapi maksimal masing-masing orang akan dinilai oleh 6 sampai dengan 7 orang pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal penilaian A, B, dan C, misalkan 3 orang ya jatahnya Mbak Welinda gitu, baru menyelesaikan 2, yang satu tidak diselesaikan gitu. Apa imbasnya? Imbasnya kalau untuk pegawai yang bersangkutan, Mbak Welinda tidak akan bisa mengajukan penilaian tahunan nanti. Karena tadi sudah disampaikan Bu Rika, untuk mengajukan penilaian tahunan, syarat utamanya adalah teman-teman harus menyelesaikan penilaian 360 berlaku. Nah, kalau untuk yang dinilai oleh misalnya Mbak Welinda ya, satu orang yang tadi tidak dinilai Mbak Welinda, ini saya perlu tanya nih, Mas Astu. Iya, Pak. Kalau ada yang kasusnya tadi, misalkan 3 orang nih, kalau satu orang yang penilai jelas ya, dia nggak bisa masuk mengajukan penilaian. Sementara untuk yang dinilai ini, yang nggak dilakukan penilaian, tetap bisa lanjutkan ya? Tetap bisa lanjut, Pak. Nah, jadi kepada yang bersangkutan nggak mempengaruhi Mbak Welinda penilaian 360-nya. Tetap bisa lanjut. Cuman itu, Pak, apa namanya, izin menyampaikan mungkin ya, kalau pegawai itu nggak menyelesaikan semua penilaian 360, nanti nggak bisa ngajuin penilaian Ya. Tahunan. Untuk Paling pegawai gitu yang sih. bersangkutan tidak bisa mengajukan penilaian tahunan ya. Begitu untuk yang nomor 2, kemudian untuk yang nomor 3, hasil penilaian 360 bisa dilihat dari akun masing-masing pegawai, iya nanti, tapi hanya umpan baliknya ya. Umpan baliknya kalau ada 7 orang yang menilai, nanti bisa lihat 7-7-nya. Jadi nanti akan bergeser tuh pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, sampai pegawai 7. Tanpa nama tapi bisa melihat umpan balik yang disampaikan oleh seluruh pegawai yang mendapatkan jatah memberikan nilai kepada yang bersangkutan. Begitu Mbak Welinda, semoga sudah menjawab ya. Sudah, Pak Hendra, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Welinda. Izin selanjutnya dari Banda Aceh, Bu Wasnidar. Monggo, saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Egi. Mas Hendra, yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang pertama sudah terjawab tadi yang dari Pangkal Pinang. Yang selanjutnya untuk pengisian umpan balik, itu dalam pengisian umpan balik apa kita bisa menambah selain baik, sangat baik, atau kita buat spesifik? Pengennya si A ini lebih berubah kemana? Apakah bisa seperti itu? Mungkin gitu aja, mohon doanya. Terima kasih. Iya, betul Bu. Kalau saran saya ya tadi, makanya tadi saya sebutkan pengalaman yang sudah kami lihat di hasil penilaian perilaku tubel itu rata-rata hanya menyampaikan sesuai gitu. Padahal kan orang tak pengen tahu ya, kita itu pengen tahu penilaian dari teman-teman yang lain terhadap kita untuk masing-masing unsur itu bagaimana. Jadi Ibu boleh Bu memberikan feedback seharusnya seperti apa, atau kalau dinilai saat ini kondisinya seperti apa, itu boleh. Jadi umpan balik ini kesempatan Bapak Ibu memberikan masukan kepada rekan sejawatnya, kepada atasannya, kepada bawahannya terhadap masing-masing unsur perilaku berakhlak yang sudah ditetapkan tadi. Boleh Bu Nida, jadi deskriptif Bu, jadi deskriptif apapun bisa disampaikan. Yang penting tadi masukan, feedback atau umpan balik terhadap perilaku kerja dari masing-masing yang bersangkutan gitu. Mas Hendra, makasih. Harapan kami malah panjang-panjang ya feedbacknya ya. Jadi teman-teman ini bisa mendapatkan insight lain ya dari selain yang dia rasakan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya gitu. Makasih Mas Hendra. Sami-sami Bu Nidar. Ya, selanjutnya dari WasOT, Bu Ninin, saya persilakan.
Makasih Mas Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra mau nanya, kalau misalnya kita pindah direktorat, jadi saya itu pindahnya ke direktorat yang lain itu bulan September ya, 22. Nah itu penilaiannya dilakukan di direktorat yang lama atau di direktorat baru ya? Pertama. Terus yang kedua, kalau yang menentukan untuk nilai kita itu siapa? Misalnya kalau atasan udah jelas ya. Kalau misalnya yang rekan, kita sendiri yang menyuruh rekan kita atau bagaimana ya menentukan untuk yang menilai kita itu. Terus nanti kalau misalnya teman kita sudah menilai kita, apakah kita harus timbal balik menilai mereka enggak? Seperti itu Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ninin. Yang pertama, kalau pindah direktorat, yang dinilai yang mana gitu ya Bu? Karena saat ini penilaiannya tahunan Bu. Mohon maaf ya, karena penilaiannya kan tahunan ya. Penilaian tahunan ini berarti nanti Saya existing pindahnya terakhir. nanggung September Ya, 22. ya. Jadi ambil yang mana Existing Mas? terakhir Bu, existing terakhir. Yang akan diambil adalah yang existing terakhir. Berarti Ini tapi direktorat yang terbaru. betul, yang baru Bu. Nah, tapi nanti ini akan kita tahun depan kita masih belum memutuskan penilaian 360 ini mau triwulan atau tahunan. Nah, kalau triwulan berarti nanti yang kasusnya Bu Nelvi tadi Januari sampai dengan September ya dinilai di unit yang lama. Sementara nanti yang Oktober sampai dengan Desember dinilai di unit yang baru. Tapi karena konsepnya kita saat ini baru tahunan, berarti nanti yang akan menilai Bu Nelvi adalah tim di unit kerja yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penentuan PIR. Nah, penentuan PIR ini, Bu, nanti bukan kita yang menentukan siapa yang menilai gitu, tapi sistem. Sistem yang akan mengacak secara random siapa menilai siapa, tapi basisnya adalah matriks peran dan hasil. Nah, basisnya matriks peran dan hasil. Jadi acakan atau random samplingnya ini nanti dari matriks peran dan hasil, Bu. Jadi nanti misalkan Ibu seorang ketua tim, rekan sejawatnya ya sesama ketua tim kerja di dalam satu lingkup unit kerja itu. Nah, anggota timnya siapa yang menilai? Ya anggota tim yang di bawah Ibu ketika Ibu menjabat sebagai ketua tim kerja. Konsepnya kira-kira demikian. Jadi tidak akan tahu, lalu kalau tadi Ibu tanyakan, apakah ada imbal balik, saya harus menilai yang lainnya juga? Enggak ada yang tahu. Siapa menilai siapa ini enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya masing-masing. Kecuali Ibu cerita ya, saya ini menilai ini. Nah, itu barulah tahu. Tapi seharusnya semuanya nggak akan tahu karena hanya ada di akunnya masing-masing pegawai. Dia menilai siapa itu yang tahu ya hanya dia, Bu. Tidak ada yang tahu. Begitu Bu Nini, semoga sedikit menjawab. Berarti Mas, kita nanti bisa melihat ya yang menilai kita itu siapa nanti? Enggak bisa Bu. Oh. Kalau nanti bisa melihat ya gawat Bu. Nggak objektif nanti. Oke. Jadi cuma kita tahu hasilnya aja ya, tapi siapa yang menilai nggak tahu. Ya, kita bisa melihat hasil yang disampaikan oleh yang bersangkutan apa. Cuma tanpa nama. Nggak ada namanya gitu. Berarti saya itu nanti direktorat yang baru ya Mas Hendra ya? Betul Bu. Oke, makasih Mas Hendra. Sami-sami Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Nini. Selanjutnya dari Batam, Bu Laras, monggo, saya persilahkan. Selamat pagi Bu Rika, Pak Hendra, dan Mas Rizky. Pak, pertanyaan saya cuma satu, dampaknya terkait tunjangan kinerja apa ya Pak untuk penilaian 360? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Laras. Mbak Rika mau menjawab nggak Pak? Dampaknya terkait tunjangan kinerja apa? Bu Rika izin. Mbak Rika sepertinya masih telepon. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini Mbak Laras. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa nanti penilaian 360 ini bisa menjadi salah satu masukan kepada pejabat penilai kinerja ketika ingin memberikan rating. Jadi nanti ketika pejabat penilai kinerja menilai tahunan, nanti pejabat penilai kinerja itu untuk khusus aspek perilaku, untuk menilai hasil perilaku, itu sebelum dia menetapkan rating sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi, itu nanti bisa melihat umpan baliknya, Mbak Laras. Jadi dengan mempertimbangkan salah satunya umpan balik yang disampaikan oleh rekan sejawat maupun bawahannya, nanti pejabat penilai dapat menilai masing-masing ratingnya tadi tidak hanya berdasarkan subjektivitas dari yang bersangkutan, tapi bisa mempertimbangkan tadi, sehingga penilaiannya lebih objektif.
itu sebenarnya opsi pertama. Opsi kedua adalah nanti penilaian 360 ini jadi komponen penilaian, tapi ini yang kami nanti harus mintakan arahan pimpinan dulu. Konsepnya kemarin sebenarnya 60% penilaian atasan, 40% penilaian dari 360. Tapi ini memang belum disetujui oleh pimpinan. Itu konsep kedua, tapi konsep kedua ini belum bisa berjalan. Jadi kita ambil konsep yang pertama dulu, bahwa nanti masukan penilaian 360 dari teman-teman rekan sejawatnya, atasan dan bawahannya ini bisa dibaca oleh pejabat penilai kinerja untuk sebagai bahan pertimbangan Mbak Laras untuk pejabat penilai kinerja menetapkan rating dulu. Mbak Rika mau menambahkan? Maaf, barusan sedang betul Pak. Ya, jadi memang Bapak Ibu ini memang sebenarnya apa namanya terkait 360 ini sudah kami sampaikan ke pimpinan gitu ya. Pimpinan pejabat pimpinan tinggi media maksud kami, cuma ya itu kemarin belum sempat dibahas gitu ya, bukan belum disetujui sebenarnya, cuma belum sempat dibahas gitu sehingga belum diputuskan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti yang kami sedang menunggu gitu ya waktu supaya bisa membahas ini, nanti keputusannya gitu ya, apakah penilaian 360 ini akan masuk menjadi salah satu tadi yang disampaikan 60-40 gitu ya, atau hanya menjadi masukan buat pejabat penilai kinerja. Nah, keputusan dari pimpinan ini nanti akan kami sampaikan melalui surat sekretaris utama gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ditunggu saja gitu ya. Dan tapi satu hal lagi yang ingin kami sampaikan gitu ya, bahwa penilaian 360 ini tadi saya lupa sampaikan di pengantar, ini juga akan menjadi masukan dalam penilaian manajemen talenta. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui gitu ya. Gitu. Jadi nanti keluaran 360 ini akan terhubung ke aplikasi Mentari yang ada di SCSN gitu. Sebagai salah satu penilaian di aspek kinerja gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kegunaan 360 ini tidak hanya untuk kebutuhan penilaian kinerja saja gitu ya. Tapi juga ya tadi pegawai berprestasi pun kami akan masukkan gitu ya. Kemudian juga untuk penilai talent pool gitu ya, penentuan talent pool itu juga akan digunakan gitu. Karena harapan kami dengan penilaian 360 ini diharapkan bisa lebih objektif begitu menilai seseorang gitu. Itu sih kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jadi Bu Rika sama Pak Indra ini berarti masih masukan ya Pak ya? Datanya masih masukan. Saat ini masih masukan Bu, tapi bisa jadi nanti berubah, maksudnya makanya saya tidak bisa bilang sekarang bahwa hanya masukan untuk saat ini masih masukan ya Bapak. Ini Bu Laras ya. Laras gitu. Tapi nanti kita tunggu karena saya juga secepatnya gitu kami akan menjadwalkan waktu dengan Stama gitu untuk memutuskan ini gitu ya. Nanti kalau sudah putus akan kami sampaikan melalui surat surat edaran gitu ataupun surat dari sekretaris utama gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Laras. Makasih Bu Rika udah jelas. Makasih Pak Indra, Mbak Eki. Ya, makasih Bu Laras. Izin Pak Hendra, Bu Rika ini ada yang dari chat, boleh dibacakan. Oke, untuk yang pertama dari tulang bawang dari Mbak Lupna, penilaian 360 apakah berpengaruh terhadap nilai SKP tahunan? Bu Rika, Pak Hendra, izin. Tadi udah dijawab ya. Sudah berarti ya karena. Oke, untuk yang kedua dari Medan, Bu Nia. Bu Nia mau open mic saja, biasanya Bu Nia open mic nih. Bu Nia Medan, izin. Nggak usah Mas. Oke. Oke, tadi tidak nyimak jawabannya, hasil umpan balik yang bisa dibaca pegawai apakah nilai per penilai atau per gabungan dari semua penilaian atau kesimpulannya? Iya, tadi sudah disampaikan sebenarnya per penilainya gitu ya. Cuma tidak ketahuan nanti siapa yang melakukan penilaian gitu Bu Zek ya. Jadi misalkan penilai pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 gitu, seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kami harapkan sebenarnya penilaian ini kalau kayak kita melakukan ini lah ya Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu tahu yang sebagai asesor ini biasanya kan tahu nih ketika melakukan penilaian itu jadi yang harusnya dimasukkan itu adalah evidence-nya gitu ya, kenapa dia kita anggap memang misalkan di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Plus ya masukannya gitu ya. Masukan membangun kritik membangunnya gitu ya. Gitu. Kami harapkan seperti itu gitu. Jadi supaya gitu ini ada perbaikan gitu, dan kita juga kadang-kadang gitu ya, kita nggak tahu kalau kita seperti itu gitu. Nah, makanya mudah-mudahan isian dari umpan balik ini ya, seperti tadi disampaikan di Hendra, nggak hanya sekedar menyampaikan sesuai gitu atau tidak sesuai
gitu. Tapi juga disampaikan, oh yang bersangkutan ini misalkan kayak berorientasi pelayanan misalkan gitu ya, disampaikan bahwa yang bersangkutan itu setiap melayani customer itu sangat sangat proaktif, kemudian berusaha memenuhi kebutuhannya gitu. Itu bisa disampaikan seperti itu gitu. Kenapa gitu? Misalkan katakan kita menentukan ratingnya misalkan memenuhi gitu, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga bisa memberikan masukan gitu, apakah supaya bisa lebih misalkan lebih inovatif lagi gitu, dan dengan cara bla 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 misalkan itu bisa diberikan seperti itu gitu, kurang lebih masukannya gitu. Itu barangkali Bu Zakia mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Bu Nia, cukup ya? Oke. Selanjutnya ini ada dari Mas Ote juga, dari Mbak Mela. Untuk kolom ekspektasi pimpinan, tahapannya dimulai dari mana ya, Bu Rika? Mas Hendra, izin. Ya Mas, boleh munculin lagi tadi tim. Coba menilai lagi tim. Salah satu pegawai aja. Stop. Nah ini yang kita Mbak Mela ya, ekspektasi khusus pimpinannya. Jadi gini, untuk menilai kinerja, kan tadi di awal disampaikan oleh Pak Karo yang dinilai dua hal ya, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, di awal tahun itu dialog kinerja sudah dilakukan antara pejabat pimpinan tinggi dengan masing-masing fungsional untuk mengklarifikasi ekspektasi terhadap hasil kerjanya apa, ekspektasi terhadap perilaku kerjanya apa. Nah, ekspektasi terhadap perilaku kerja itu diatur melalui standar perilaku berakhlak. Nah, standar dasarnya itu. Jadi yang berorientasi pelayanan sampai bawah ini sebenarnya ekspektasi juga, Mbak Mela, tapi ekspektasi standarnya gitu. Nah, di awal tahun sebenarnya ketika klarifikasi ekspektasi, pejabat penilai kinerja ini boleh menambahkan ekspektasi khusus yang belum terdapat di dalam ekspektasi standar yang diatur oleh berakhlak tadi. Contoh yang berorientasi pelayanan, ini ada 3 indikator. Nah, kalau menurut pejabat penilainya kurang, dia bisa menambahkan di sini ekspektasi khususnya apa, khusus orientasi pelayanan. Nah, namun berhubung pada saat penyusunan awal tahun dulu kita belum menggunakan Permenpan 6, Permenpan 8 tahun 2021, disepakati untuk tahun ini semua ekspektasi khusus tidak ada, jadi ekspektasinya menggunakan ekspektasi standar sesuai dengan core values berakhlak. Semoga menjawab ya Mbak Mela. Jadi ini kosong semua nanti Bapak Ibu. Oke, izin Mbak Mela. Oke, terima kasih. Ya, izin Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan terkait penilaian perilaku 360, Bapak Ibu? Saya persilakan jika masih ada yang ditanyakan boleh raise hand atau boleh. Oke, dari Mas Awan, peran core support dalam penilaian 360 seperti apa? Bu Rika, Pak Hendra, izin. Ya, karena tadi di awal sudah disampaikan, basisnya adalah matriks peran dan hasil. Karena ini memang sedikit membingungkannya adalah tahun ini kan kita harusnya mekanisme kerjanya sudah menggunakan ketua tim dan anggota tim, tapi di satu sisi kita masih ada koordinator dan subkoordinator gitu. Nah, sementara penilaian 360 kita basisnya adalah dengan melalui matriks peran dan hasil. Jadi rekan sejawatnya, anggota timnya, rekan sejawatnya, atau atasan dan bawahannya semuanya basisnya matriks peran dan hasil. Jadi peran koordinator dan subkoordinator seolah-olah memang tidak ada di sini di penilaian 360. Murni pure semua yang menilai adalah ketua tim dan anggota tim sesuai dengan yang sudah ditetapkan melalui matriks peran dan hasil. Ini sih rancunya ya, rancunya mungkin di situ. Tapi kalau ini diterapkan tahun depan yang memang tidak ada koordinator dan subkoordinator, harusnya clear tahun depan gitu. Begitu Mas Awan kurang lebih. Izin Mas Awan, cukup? Oke, ya. Lanjut lagi di chat. Terima kasih. Ya, makasih Mas Awan. Dari Bandung, apakah penilaian perilaku ini harus dilakukan semua pegawai? Karena saya cek di Simakin tidak ada opsi. Ya, nantinya akan dilakukan oleh semua pegawai. Memang saat tadi yang didemokan adalah di development teman-teman di Bandung. Jadi nanti setelah selesai sosialisasi ini, kami akan masukkan ke dalam production. Teman-teman bisa akses masing-masing, bisa tahu masing-masing siapa yang akan dinilai.
Dan tadi sudah disampaikan Bu Rika, mohon bantuan kalau memang memungkinkan sebelum tanggal 24 diselesaikan, khususnya untuk yang nantinya akan diumumkan sebagai 6 besar pegawai berprestasi, karena menjadi salah satu komponen penilaian. Tapi yang lainnya, teman-teman bisa berjalan sejalan dengan nanti batas waktu penilaian kinerja tahunan. Kami tidak ingin tergesa-gesa karena harapan kami Bapak Ibu menilainya benar-benar objektif, kemudian menilainya benar-benar memberikan masukan, karena ini nanti akan memberikan manfaat bagi yang akan dinilai. Itu kurang lebih. Oke, dari Bandung sudah izin Bapak Ibu yang lain? Boleh saya persilakan jika ingin ada ditanyakan terkait penilaian 36, penilaian perilaku 360 Bapak Ibu. Izin Mas Eki, akhirnya nanya ya. lagi. Yang ditunggu biasanya Bu Nia nih Bu. Mungkin saya hanya ingin mohon kejelasan yang disampaikan Pak Hendra terakhir tadi, bahwa untuk penilaian 360 ini diharapkan bisa diselesaikan 24 Desember. Ini terlepas dari yang 6 besar pegawai berprestasi ya. Apakah itu juga harus dilakukan oleh pegawai semuanya itu paling lama 24 Desember juga? Karena tadi Pak Hendra kan menyampaikan tidak ingin terlalu tergesa-gesa gitu ya, karena kan ini sebuah cara penilaian yang baru gitu. Kalau misalnya harus di 24, apakah itu tidak terlalu mepet? Izin Pak. Ya, izin kalau boleh menjawab. Baik, Bapak Ibu, jadi memang ini proses penyampaian kandidat besar, 6 kandidat besar ini akan kami coba umumkan hari ini gitu ya. Ini lagi makanya sedang berproses. Jadi memang untuk 6 unit gitu, untuk 6 unit yang memang nanti ada pegawai berprestasinya, memang ini kami mohon agar menyelesaikannya di tanggal 20 4 Desember gitu Bapak Ibu, karena kalau tidak nanti berpengaruh terhadap penilaian yang bersangkutan di tools yang penilaian perilaku 360-nya gitu. Tapi buat unit yang memang tidak ada yang tidak menjadi kandidat 6 besar pegawai, silakan itu kami berikan waktu gitu ya. Kami berikan waktu sampai ya tadi sesuai dengan jadwalnya nanti penilaian tahunan nih. Gitu kurang lebih untuk yang 6 pegawai yang 6 besar ini nanti akan kami pantau juga gitu ya. Kalau ternyata si ke-6 pegawai ini ternyata dia belum dilakukan penilaian, nah barangkali ini yang nanti akan kami ingatkan khusus gitu ya ke-6 unit kerja ini untuk segera melakukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena kan ini sifatnya, kenapa kami bilang setiap pegawai gitu ya, karena posisinya ini adalah random gitu, dan kami nggak mungkin juga gitu, meskipun misalkan kami tahu nih siapa yang tidak melakukan penilaian gitu, nggak mungkin kami kasih tahu si A gitu belum melakukan penilaian gitu kan, seperti itu gitu. Jadi nanti memang makanya diharapkan untuk 6 unit kerja nanti yang masuk ke dalam 6 kandidat besar itu untuk melakukan penilaian 360 gitu setiap pegawainya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Zakia, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Bu Rika, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, yang lain Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya atau mungkin bisa menulis di kolom chat terkait penilaian perilaku 360. Oke, dari Pangkal Pinang, Uniria. Berarti nanti di akun pejabat menerima masukan dan pejabat penilai akan dapat melihat hasil umpan balik semua pegawai yang dinilai. Kami rencananya hanya di pejabat penilai kinerja saja. Atau Astu, pejabat memberi masukan dapat akses nggak tuh? Izin Pak, akses apa ya? Akses dapat melihat hasil 360. Oh, nggak bisa, hanya pegawainya saja Pak. Pejabat penilai. Yang pejabat penilai itu. Yang bisa melihat umpan balik. Kan pejabat penilai kan dan pemberi masukan nanti kan akan menilai kinerja tahunan. Salah satu yang dinilai adalah perilaku. Nah, perilaku ini ketika dia akan menilai perilaku kan bisa melihat umpan balik 360. Nah, ini yang bisa melihat pejabat penilainya atau pemberi masukan juga bisa lihat. Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa lihat berarti. Saat penilaian tahunan. Tanpa menampilkan nama yang menilai. Tanpa menampilkan nama ya, hanya pegawai. Berarti nanti ketika pejabat pemberi masukan sudah menilai juga, pejabat penilai kinerja bisa melihat ya semuanya ya. Oke. Begitu. Oke, Bu Ria dari Pangkal Pinang, ada komentar Bu, izin?
Oke, jika tidak ada lanjut. Ya, izin Bu Ria. Cukup, Mas Eki. Oke, ya. Terima kasih Bu Ria. Izin lanjut dari Mas Ote, apakah nanti ada notifnya jika dia diminta menilai? Kadang suka nggak ngeh seperti itu. Sudah dikasih notif sama stupnya itu ya. Notif WA Pak maksudnya? Notif WA. Iya. Nggak ada sih Enggak ya? notif WA-nya. Kalau notif itu bisa nggak tuh? Notif angka tuh muncul di, misalnya dia kan harus menilai 7 nih. Muncul 7 gitu bisa nggak? Iya, nanti coba saya tambahkan. Ya, nanti mungkin ditambahkan itu ya. Jadi nanti di akunnya masing-masing pegawai nanti akan ada angka di penilaian 30, misalnya datanya dia 7 tuh, nanti akan ada 7 ketika dia sudah menyelesaikan 1, 7-nya ini berubah jadi angka 6 gitu sampai nanti selesai semua. Begitu mungkin Pak Mela. Mela sudah respon. Bu Yohana dari PMPO TSK, apakah ada tutorialnya Pak Hendra? Tutorialnya sudah kami sampaikan di, nanti Bapak Ibu bisa akses juga di Simakin tutorial. Kemudian kami juga sudah sampaikan melalui grup forum diskusi, Bu. Semoga nanti Ibu, teman-teman bisa tanyakan ke teman TU ya, teman-teman TU. Nah, tapi nanti di link tree ini, tolong di-share di link tree-nya teman-teman di kolom chat. Ada link tree yang untuk akses virtual background, Bapak Ibu juga bisa akses panduannya di sana gitu. Ibu Yohana dari PMPO TSK, lanjut dari Kosmetik. Yuke, masih development server, rencana kapan di-upload di Simakin, dan batas waktu penilaiannya akan kapan? Tadi sudah disampaikan, habis ini akan saya langsung masukkan ke dalam production, jadi teman-teman bisa akses dan sudah mulai bisa melakukan penilaian. Untuk batas waktunya kapan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika, 24 Desember tahun 2022, tapi terkhusus yang diutamakan atau prioritas adalah yang nanti diusulkan sebagai 6 besar pegawai berprestasi. Tadi karena saya sampaikan kami maunya tidak buru-buru karena ini teman-teman kan harus memberikan umpan balik tadi. Kalau hanya sekedar menilai rating mungkin cepat ya, tapi harapan kami teman-teman memberikan umpan balik yang dapat dijadikan sebagai feedback atau masukan bagi yang bersangkutan untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi untuk yang 360 diprioritaskan yang masuk 6 besar pegawai berprestasi. Nah, nanti yang lainnya masih sambil berjalan sampai berakhirnya atau batas waktu penilaian kinerja tahunan tahun 2022. Iya. Apa itu tanggal berapa ya Pak ya? Yang penilaian kinerja tahun 2022 Januari ya? Di surat sudah kami sampaikan 31 Januari ya 2023 Baik, batas Pak, waktu makasih. penilaian kinerja tahunan. Baik, yang lain Bapak Ibu. Izin Mas Eki boleh Ya, Mas nambahin yang Ya. baru nggak? Ada yang baru soalnya. Boleh, silakan. Ya, monggo Mas Astu. Dimas boleh dibuka share screen saya gitu. Ya, bisa dicoba lagi Mas. Oke. Izin menyampaikan Bapak Ibu, untuk nanti ketika udah dimasukkan ke Simakin Production, nanti ketika Bapak Ibu mengakses menu penilaian perilaku 360, nanti sistem bisa saja nanti akan meminta sebuah autentikasi. Kalau meminta nanti silakan aja Bapak Ibu masukkan password SSN-nya. Ini untuk menjaga kerahasiaan data yang sudah dilakukan penilaian. Jadi untuk memastikan bahwa hasil penilaian atau umpan balik itu benar-benar hanya bisa dilihat oleh pegawai tersebut dan pegawai-pegawai yang berkepentingan. Jadi nanti jangan bingung kalau misal mau ngakses menu di penilaian perilaku 360 itu meminta password SISN-nya. Itu sih informasi yang terbagi Pak Hendra dan Mas Eki. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Astu demi keamanan data ya tadi ya. Jadi tadi Bapak Ibu disampaikan lagi oleh Mas Astu demi keamanan data dan kerahasiaan data. Tadi setiap Bapak Ibu akan masuk atau login ke penilaian 360 nanti akan ada autentifikasi. Bapak Ibu harus masukkan password SISN yang Bapak Ibu punya ya. Semoga nggak ada yang lupa ya password masing-masing ya.
Sehingga nanti memang benar-benar diverifikasi yang akses akun SIIC-nya adalah yang bersangkutan gitu. Masih ada Mas Eki? Oke, kalau di kolom chat sudah tidak ada, Pak Hendra, yang resen juga tidak ada. Izin mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bu Rika atau Pak Hendra terkait. Mbak Rika, silakan Mbak Rika. Ya, terima kasih, Deki, Bapak Ibu. Terima kasih terus kesediaannya di kesempatan kali ini gitu ya. Memang kelihatannya seperti terburu-buru gitu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang untuk yang kami memang yang menjadi prioritas kami yang awal itu adalah untuk pegawai berprestasi terlebih dahulu gitu ya. Tapi kami tidak ingin mengurangi esensi dari bahwa penilaian 360 ini juga digunakan untuk sebagai tadi masukan buat peningkatan masing-masing pegawai gitu ya. Oleh karena itu kami mohon gitu ya bantuannya gitu agar ketika melakukan penilaian 360 ini dilakukan secara seobjektif mungkin gitu ya, dengan melihat gitu ya. Jadi apakah itu teman kita gitu ya, istilahnya teman dekat atau bukan gitu, mohon bisa dinilai seobjektif mungkin gitu, karena ini adalah masukan buat masing-masing pegawai dan yang ini juga nanti tentunya gitu bisa berefek pada kinerja individu gitu ya, kepada kinerja individu yang juga nanti juga pasti ke kinerja organisasi gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang saya ingin mungkin menginikan satu sekali lagi gitu, bahwa tolong gitu pengisiannya nanti mohon gitu jangan hanya sekedar sesuai tidak sesuai gitu ya, tapi juga mohon diberikan masukannya seperti apa. Kalau misalkan dia memang sudah bagus, berikan apresiasi gitu, sehingga memang seseorang itu tahu, oh iya ternyata ini memang yang diharapkan, oh ternyata teman-teman saya tuh menganggap saya sudah bagus gitu. Mereka juga tahu gitu ya ketika memang sudah dianggap bagus gitu, ada apresiasi gitu. Apresiasi itu kan tidak harus diberikan oleh pimpinan saja gitu, tapi juga bisa oleh rekan sejawat gitu, atau istilahnya dari bawah ataupun dari atas gitu ya, tapi juga dari rekan sejawat gitu. Jadi memang bisa isinya berupa apresiasi gitu ya, dan juga bisa sebagai masukan gitu ya, kritik membangun gitu, apa yang memang masih kurang dan harus dilakukan gitu. Nah harapan kami gitu ini, kalau ini bisa bisa kita gunakan gitu ya, dan ke depan gitu bisa lebih kita perbaiki lagi gitu ya, nanti baik mekanismenya dan penilaiannya gitu. Nah ini juga nanti juga bisa memperkuat salah satu tadi ya, untuk penilaian talent management gitu, yang 360 penilaian perilaku 360 untuk talent pool gitu, sehingga nanti diharapkan orang-orang yang masuk ke dalam talent pool ini juga merupakan memang orang-orang terpilih gitu ya. Tidak hanya dari sisi kinerjanya gitu ya, tidak hanya dari sisi kompetensinya, tapi juga dari sisi attitude dan perilakunya gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada sesuatu yang kurang ataupun tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Rika untuk closing statement-nya. Izin Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu peserta yang hari ini sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi. Kami juga mengucapkan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini masih terdapat banyak kekurangan. Kami juga mengapresiasi pada penyelenggara kegiatan hari ini, yaitu subkelompok substansi keuangan kinerja Biro SDM Badan POM. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hari ini sudah hadir bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kali ini. Saya Eki selaku pembicara pada hari ini mohon undur diri, pergi ke pantai memakai kain kamen, sangat caem dan juga gaul. Seluruh pegawai siap berkomitmen wujudkan sistem manajemen kinerja BPOM unggul. Nonton sitkom yang artisnya Ririn Ekawati, syutingnya di Sukabumi bareng petani. Biro SDM Badan POM selalu di hati karena kami santun dalam melayani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi dan hadir dan juga evaluasi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eki. Sami-sami.